sekarang kalau kita bikin peyek terus ya kan kepala. Mari kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan dan kita siap menyiapkan hati kita untuk sama-sama bisa belajar pada malam ini. Kami bersyukur, ya Bapa, ya Abah, Allah yang begitu baik, yang membiarkan kami, mengizinkan kami, dan mengundang kami untuk meniru Tuhan Yesus memanggil Engkau Abah. Sebuah panggilan yang dekat, sebuah panggilan yang seharusnya tidak layak kami ucapkan dari mulut kami ini. Tapi kami tahu Engkau sudah mengadopsi kami menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang Engkau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Bukan lagi budak. Bukan lagi orang upahan. Tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kelayakan ini. Untuk sebuah privilege yang tidak seharusnya kami terima. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap pribadi kami yang mau belajar malam ini, tolong kami Tuhan. Tuhan yang buang segala macam hal yang mengganggu pembelajaran kami. Tuhan yang bersihkan seluruh pikiran hati kami, agar seluruhnya kami tertuju kepada firman Tuhan, sehingga kami tidak sia-sia di dalam membicarakan firman Tuhan yang suci dan agung itu. Tolong kami ya Bapa, tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami, agar kami boleh bersama-sama belajar, bersama-sama dibangun, bersama-sama saling mengingatkan, bersama-sama kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan, akan pribadi-Mu, dan itu boleh menginspirasi hidup kami untuk meniru Engkau, untuk seperti Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sejauh ini, dan kami boleh dilayakkan untuk ikut di dalam kelas ini. Bapa di surga, kami serahkan jam ke depan dalam tangan Tuhan, pimpin setiap kami. Kami berdoa dan kami memohonkan semua ini dalam satu nama kami Tuhan, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam ya. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sip. Oke, kita akan mulai ya. Nah, bentar ya. Saya masih mengecilkan ini dulu, supaya saya tidak terganggu. Bentar ya. Oke. Nah, malam ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Kita masuk pada kejadian Keluaran 12 ayat 43 sampai 51 ya. Saya kasih judul itu adalah Witnessing Passover, menyaksikan Paskah ya, menyaksikan Paskah. Kenapa kita harus menyaksikan Paskah? Nah, kita akan membahasnya perlahan-lahan ya, satu persatu. Nah, ingat minggu lalu kita udah 2 minggu kita udah berturut-turut membahas Keluaran 12. Dua minggu lalu kita belajar bagian pertama, instruksi Tuhan, cerita tentang Paskah dan roti tidak beragi, ya. Lalu kita melihat 20 ayat pertama semua instruksi Tuhan. Merah semua ya. 21 sampai 28 penyampaian instruksi itu oleh Musa dan Harun kepada orang Israel, dan ditutup pada ayat 28 orang Israel melakukan perintah itu. Lalu kita masuk pada minggu kemarin, tindakan Firaun dan orang Israel. Tuhan membunuh seluruh orang Mesir punya anak sulung, dan kemudian Firaun mengusir orang Israel keluar, dan orang Israel keluar dari Mesir, dan kita tahu ada malam berjaga-jaga ya, a vigil night ya. Jadi sepanjang malam Tuhan berjaga-jaga untuk orang Israel ketika dia keluar dari Mesir. Betapa hati Tuhan itu ditaruh di situ, diperhatikan umatnya,
dipersiapkan semua bala tentara sorga pada malam itu Tuhan berjaga-jaga dan orang Israel pun berjaga-jaga demi Tuhan. Jadi selalu kita lihat urutannya Tuhan duluan, baru orang gitu ya, baru manusia. Jadi selalu Tuhan yang berinisiatif berjaga-jaga dulu, baru manusia meresponinya dengan berjaga-jaga di dalam doa kita. Nah, minggu ini kita akan belajar bagian yang ketiga, instruksi Tuhan, persyaratan tentang Paskah. Jadi ibarat kita minum obat, nah hari ini nih kita belajar tentang apa yang harus diperhatikan nih saat minum obat, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Nah ini adalah persyaratan tentang Paskah itu, kembali diisi oleh instruksi Tuhan. Ada 7 ayat pertama itu merah lagi gitu ya, dan ayat 2 ayat terakhir itu pelaksanaan dan tindakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita belajar minum obat, ya ini contohnya ya. Jadi seluruh yang akan kita pelajari hari ini nantinya ayat 43 sampai 49 itu merah semua. Tuhan lagi yang bicara, 50 dan 51 menjadi closing-nya. Jadi seperti kita minum obat ya, kita harus perhatikan gitu. Banyak mitos yang kita tahu, terus ada macam-macam yang kita tahu yang belum tentu benar. Nah, sehingga ada hal-hal yang kita harus hindari saat kita minum obat. Misalnya, jangan minum obat pakai pisang, karena bisa itu, misalnya menyebabkan hiperkalemia katanya. Minum obat nggak pakai air, waktu bisa iritasi kerongkongannya. Minum obat tidak dengan air putih, ya mestinya itu tidak bagus gitu ya, dan seterusnya. Minum antibiotik nggak kelar dan mengira semua obat bisa diminum setelah makan. Belum tentu, obat mah harus dimakan sebelum makan, contohnya begitu. Nah, sehingga minum obat kalau nggak diperhatikan instruksinya dengan benar, obat itu menjadi sia-sia. Nggak percuma kita minum, buat apa? Nah, sehingga ada peringatan-peringatan kalau kita lihat di label obat ya. Obat keras, baca aturan makannya, kan gitu. Oh, jangan dimakan, ini obat wasir, kan gitu ya. Ini hanya bagian luar, tidak boleh ditelan misalnya, atau jangan kena mata, dan seterusnya, bisa buta. Nah, itu adalah larangan-larangan, peringatan-peringatan yang ditempelin di obat itu, supaya kita berhati-hati. Kenapa? Supaya obat ini menjadi efektif, dan supaya obat ini tidak mencelakakan, begitu. Nah, ini yang akan kita lihat hari ini. Bagian terakhir ini adalah bicara tentang restriction. Bahasa Inggrisnya itu restriction. Hanya bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ketetapan. Ya. Nah, jadi kita akan belajar, saya akan bacakan ketetapan lebih lanjut. Jadi saya bikin adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan mengenai Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing yang telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajib disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Nah, saya akan membahas yang kuning dulu ya. Ini bicara tentang ketetapan mengenai Paskah dan perayaannya. Ya, jadi kita akan masuk yang pertama dulu nih, ketetapan mengenai Paskah. Jadi yang kita mesti cari tahu nomor satu adalah apa sih arti Paskah? Nah, kita tahu Paskah itu adalah peristiwa istimewa yang paling penting bagi bangsa Israel. Nggak ada peristiwa istimewa lain. Paskah itu adalah momen paling penting di dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Itu adalah identitas Israel sebagai bangsa yang ditebus sama Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Ya, harus ikut hukum Tuhan. Inilah yang membedakan Israel dari bangsa-bangsa lain pada waktu itu.
Ya, Tuhan sendiri yang mentahbiskan mereka gitu ya. Jadi Israel itu adalah one God's nation, satu bangsa yang Tuhan pilih sendiri, Tuhan berdirikan dan menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, kita bicara Paskah, lalu kita bicara ketetapan. Ketetapan itu artinya ada restriction, ada batas, ada syarat, ada tata cara. Ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu yang diadakan di dalam sebuah batas. Jadi nggak semua boleh gitu. Nah, ketetapan Paskah, ketetapan tambah Paskah artinya adalah suatu perayaan. Dikatakan suatu perayaan dengan batas-batas tertentu. Jadi kita lihat ya, sama seperti perayaan Hari Kemerdekaan bagi sebuah negara, itu ada ritualnya gitu, membaca teks proklamasi, menyanyikan lagu bangsaan tuh harus dengan sikap sempurna gitu ya, sikap yang siap, yang sempurna. Upacara kenegaraan menaikkan sang merah putih dan sebagainya. Ada cara-caranya begitu yang menjadi mandatori di dalam perayaan Hari Kemerdekaan kita. Nah, lalu segenap jemaah Israel harus merayakannya. Jadi Paskah itu diperingatinya itu menjadi suatu kewajiban bagi seluruh umat Israel. Lain ya, ini agak berbeda. Misalnya kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga berkewajiban merayakannya karena kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Nah, makanya bagi kita yang tidak merayakan kemerdekaan, wah itu mesti dipertanyakan tuh nasionalismenya gini ya. Jadi perayaan Paskah ini kewajiban, harus hukumnya bagi setiap umat Israel. Nah, lalu bentuknya adalah perayaan. Nah, jadi peringatannya kalau kita 17 Agustus bentuknya adalah upacara bendera salah satunya. Paskah ini bentuknya adalah perayaan. Jadi Tuhan minta diperingatkan itu dalam bentuk perayaan. Nah, perayaannya apakah makan berpesta pora? Enggak. Perayaan dalam kacamata Tuhan, dalam kosakata Tuhan adalah makan sederhana bersama keluarga. Jadi bukan bentuknya pawai angkatan bersenjata Israel gitu ya, perlombaan makan kerupuk, misalnya enggak begitu, lomba pacu karung, kemeriahan, kunjungan makam pahlawan, pesta belanja gitu kan. Saya di dosanya banyak. Kalau mau bikin promotion pasti mencari hari gede gitu. Nah, Independence Day itu menjadi promosi merah putih, promosi diskon 50% dan seterusnya begitu. Promosi kemerdekaan, pesta belanja, diskon promosi, bersenang-senang dan lain sebagainya. Nah, yang Tuhan mau tetapkan di sini adalah ketetapan mengenai Paskah adalah sebuah perayaan. Tetapi perayaan ini bentuknya adalah makan sederhana bersama keluarga. Ya. Nah, lalu yang kedua kita mesti belajar, tadi kita pelajari tentang ketetapan mengenai Paskahnya. Yang kedua adalah siapa yang harus dan siapa yang tidak boleh merayakannya. Ingat ya, ini restriction, pembatasan. Nah, kita baca lagi. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun bangsa asing. Jadi dari sini dikatakan bangsa asing. Nah, bangsa asing ini saya tekankan ya, ini adalah foreigners ya. Artinya suatu bangsa asing gitu. Nanti saya jelaskan apa itu bangsa asing. Ingat itu nomor satu, bangsa asing. Nah, tidak seorang pun bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian, slave, barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Yang ketiga adalah orang pendatang, temporary resident, orang yang cuma tinggal di situ untuk sementara. Dan orang upahan, bahasa Inggrisnya hired workers, orang yang diupah, tidak boleh memakannya. Ya. Lalu Paskah harus dimakan di dalam rumah, ini masih tetap. Lalu segenap jemaah Israel harus merayakannya. Ya, nah apabila seorang asing yang bukan keturunan Israel asli, artinya seorang asing di sini ya. Jadi kalau paling di atas adalah bangsa asing, kalau kita lihat di sini ada bangsa asing, yang di bawah ini adalah seorang asing, ya satu individu asing, artinya bukan keturunan Israel asli,
tapi telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia, artinya dia kepala keluarga, segenap keluarganya yang laki-laki, wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, ya. Jadi dia diadopsi menjadi orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Nah, saya mau tegaskan begini, teman-teman. Ini penekanan terhadap bangsa asing, ya. Nah, kalau kita cari-cari di Alkitab nih, kata asing itu banyak dipakai. Abraham di Gerar atau di Mesir juga dikatakan sebagai orang asing. Tetapi kalau kita baca itu adanya di Kejadian 12 sama Kejadian di Gerar berapa ya? 17. Nah, yang terjadi adalah si Abraham di Gerar atau di Mesir itu dikatakan sebagai bangsa asing itu sebenarnya bukan asing, tapi dikatakan dia tinggal sebentar di situ itu. Bukan tinggal lama-lama gitu, tinggal sebentar, ya. Nah, jadi asing di sini ini yang mesti kita tanyakan. Dalam bahasa Inggrisnya di sini adalah foreigners, ya. Jadi yang saya tanyakan tuh begini, Tuhan memakai kata asing, apa artinya? Ini nih aneh gitu. Karena Tuhan, dia kan sang pencipta dan pemilik alam semesta beserta isinya. Bagaimana sesuatu bisa asing bagi Tuhan? Ya, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seolah-olah itu bangsa nggak dikenal sama Tuhan. Yang ciptain siapa? Kan Tuhan. Kan kita berkali-kali bilang Tuhan pemilik hati, Tuhan pencipta kita. Masa itu orang asing sama Tuhan? Kan gitu ya. Nah, jadi kita mesti tanya, asing itu artinya kan tidak dikenal. Ya, apa benar Tuhan tidak mengenal manusia yang Dia ciptakan? Atau, nah ini dia ya, asing di sini ditulis Musa sebagai refleksi dari hati manusia itu sendiri yang memilih untuk tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, jadi bangsa asing itu adalah menunjukkan jamak kumpulan orang-orang yang berada pada satu kelompok dengan budaya dan nilai-nilai tertentu, sehingga bangsa asing artinya adalah kumpulan orang yang memilih untuk tidak dikenal oleh Tuhan. Karena logikanya Tuhan pasti kenal dia. Nah, sehingga kalau Musa menulis bangsa asing, artinya orang itu yang menolak untuk tidak dikenali oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan bilang, orang yang menolak, bangsa yang menolak untuk tidak dikenali oleh aku, nggak boleh makan, nggak boleh ikut Paskah. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi yang tadi, yang harus dan tidak boleh merayakannya. Ada jenis 5 manusia tadi saya nomorin ya. Nomor 1 adalah bangsa asing, kita udah baca tadi. Komunal, orang-orang yang memilih tidak dikenal Allah. No, nggak boleh makan. Lalu budak belian, ini adalah individu yang dibeli untuk menjadi bagian dari keluarga Israel. Kan dibeli kan, menjadi budak, menjadi bagian dari keluarga kita. Zaman dulu tuh bisa jadi istri, bisa dijadikan pegawai begitu ya, tapi menjadi milik. Nah, ini boleh makan asal dia disunat, ya. Budak belian boleh. Orang pendatang, orang-orang yang tinggal sebentar. Jadi ini adalah mungkin dia individu, seorang tamu, dan tamu di zaman itu adalah orang-orang yang dihormati. Orang-orang yang dihormati tetapi bukan bagian dari keluarga, tidak boleh makan. Nah, ini beda ya, kalau kita sama tamu apa juga boleh gitu. Ini enggak, tamu, no, nggak boleh. Ya. Nah, yang keempat adalah orang upahan, hired workers. Nah, jadi zaman itu kenapa ada orang-orang upahan? Nah, orang-orang upahan ini biasanya seorang pekerja ahli yang berasal dari bangsa lain, ya, bukan ahlinya di bangsa itu. Ya, jadi ada bangsa yang ahli tembaga, ada bangsa yang ahli mengukir dan seterusnya. Nah, ini kalau ada pekerja ahli yang dipekerjakan dari bangsa lain, jelas tidak boleh ikut Paskah. Ya. Nah, lalu yang kelima adalah jemaah Israel. Kembali ini komunal, rame ya. Orang-orang yang dalam tanda kutip tidak asing. Karena tadi dikatakan bangsa asing, berarti Israel tidak asing. Berarti Israel adalah orang-orang yang memilih dikenal oleh Allah
mengakui Tuhan Yahweh sebagai pemimpin, penebus, dan pemilik diri mereka. Ya, mereka boleh ikut Paskah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada budak, budak boleh kok, tamu kok nggak boleh. Jadi ini bukan tentang bukan tentang jumlah orang yang nomor satu ya, komunal mau rame-rame mau sendiri, bukan tentang itu ya, karena boleh aja individu juga boleh, komunal juga boleh gitu kan. Nah, jadi juga bukan tentang kasta, tentang status budak atau tamu pendatang, orang upahan atau pemilik asli. Nggak begitu, buktinya budak boleh, tamu nggak boleh. Jadi nggak ada urusan tentang kasta. Ya. Lalu ini bukan status kekayaan. Ikut Paskah bisa apa tidak, bukan masalah bisa dibeli apa tidak. Kambingnya lebih gede apa enggak, dombanya lebih gemuk apa enggak ada urusan. Ya, tidak mengenai status kekayaan. Tidak bisa seperti itu. Orang-orang yang tidak mampu juga diundang di dalam keluarga-keluarga yang menjadi tetangganya dia. Ya. Nah, bukan juga masalah kepatuhan pada ritual apa tidak. Oh, saya ikut sembelih, saya ikut ini, ikut semua gitu. Tidak menentukan dia boleh makan apa tidak. Ya. Keinginan untuk mengalami pengalaman Paskah ada nilai sejarahnya. Nah, kadang-kadang gitu ya, ada misalnya kita kunjungan ke Israel misalnya, kita sampai bayar untuk bisa masuk ke Bait Allah misalnya, kita sampai bayar untuk duduk perjamuan makan Paskah. Nggak bisa. Ini bukan adanya keinginan terus bisa gitu. Nggak gitu ya. Kalaupun punya keinginan menggebu-gebu, nggak boleh gitu kalau engkau bukan orang Israel gitu. Nah, atau keinginan untuk menikmati makanan itu sendiri. Aduh, pengen makan roti tidak beragi gitu ya. Jadi ini bukan masalah halal tidak halal, enak tidak enak, bukan masalah itu. Ya, doyan banget gitu nggak boleh ikut. Nah, sehingga ini adalah tentang sunat sebenarnya. Ya, ini yang kita mau bahas yang ketiga. Jadi ketetapan mengenai Paskah ini tidak seorang pun foreigners, orang asing, bangsa asing boleh makan, budak belian baru boleh makan setelah disunat. Ya, orang pendatang dan orang upahan tidak boleh makan. Nah, lalu dimakan dalam satu rumah, jemaah Israel harus merayakannya. Nah, di sini ditegaskan ya. Tetapi apabila seorang asing, satu orang yang dia bukan keturunan asli Israel, dia telah menetap dan dia udah beranak pinak di situ dan dia mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajib disunat. Baru ia boleh mendekat dan merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang Israel asli. Ya, jadi bukan masalah kembali darahnya beda nih. Selagi rasnya berbeda, tapi dia mau disunat, dia akan dianggap sebagai orang Israel asli. Ya, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Jadi ini adalah tentang sunat sebenarnya. Nah, sehingga itu yang saya mau tegaskan. Di ayat 49 dikatakan satu hukum saja yang berlaku untuk orang asli dan orang asing. Orang asing di sini adalah bukan keturunan orang Israel asli yang menetap di tengah-tengah kamu. Ya, jadi untuk orang yang memilih untuk menjadi bagian dari umat Allah, hanya ada satu hukum yang berlaku, yaitu hukum Tuhan. Nggak ada kompromi. Ya, kalau dia belum disunat siapapun dia tidak boleh. Ya, jadi hukum ini berlaku untuk semua orang. Tidak ada double standard, tidak ada pembedaan berdasarkan apapun. Nah, dalam konteks ini, hukum di sini, dikatakan satu hukum saja, dari tadi kita bicara sunat, jelas hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum tentang sunat. Nah, pertanyaannya adalah, sunat ini apaan sih? Kenapa sampai sedemikian gitu pentingnya sunat itu? Dan hukum sunat itu lebih tinggi loh daripada hukum sabat loh bagi orang Yahudi. Ya, nah jadi ini adalah tentang sunat. Maaf teman-teman, saya harus menjelaskan tentang sunat ini sampai kita betul-betul harapan saya mengerti ya. Jadi hanya orang yang telah disunat yang boleh makan makanan Paskah. Nah, sunat itu adalah tanda perjanjian kekal. Jadi ini sebuah tanda perjanjian kekal.
Kekal itu artinya nggak habis-habis sampai dunia kiamat. Tanda perjanjian kekal. Yang telah dibuat Allah kepada Abraham, Abraham itu adalah nenek moyang bangsa Israel. Di Kejadian 17 itu peristiwanya. Jadi Tuhan berjanji di situ. Nah, pertanyaannya mengapa sunat harus dilakukan? Sunat itu menunjukkan iman, percaya orang kepada Tuhan dan janji Tuhan kepada Abraham. Ya, kan Tuhan ini bikin janji nih sama Abraham, ya. Jadi kalau dan Tuhan bilang kamu menjadi ikut di dalam perjanjian ini, kamu digenapin janji terhadap Abraham itu. Jadi sunat itu menunjukkan iman. Iya, aku percaya pada Tuhan dan aku percaya pada janjimu kepada Abraham. Nah, untuk membuktikan iman ini, saya tunduk pada ritual sunat itu sebagai tanda perjanjiannya antara Abraham dan Allah itu tadi. Jadi sunat itu adalah seperti satu tanda diterima. Kalau engkau sunat, engkau menjadi masuk di dalam bagian umat Allah. Nah, masuk menjadi umat Allah artinya engkau di bawah perjanjian. Perjanjiannya tentang apa? Mengakui Tuhan jadi Allahku, dan menyerahkan keinginanku kepada Tuhan, kan gitu, Tuhan yang pimpin. Dan mengakui aku ini umat Tuhan. Aku ikut, aku turut semua hukum Allah. Jadi ada dua ya. Aku mengakui engkau sebagai Allahku, aku mengakui aku jadi umatmu. Nah itu, perjanjiannya begitu. Ya. Nah, jadi Paskah hanya ditujukan kepada orang yang memang mau menjadi umat Allah. Boleh nggak mau jadi umat Allah? Boleh, itu kehendak bebas kok, kehendak orang, boleh. Tapi engkau nggak boleh ikut Paskah, gitu. Ya, jadi ingat, nah ritual Paskah ini tidak membuat orang diterima oleh Tuhan atau tidak, enggak begitu, tetapi iman percayanya pada janji Tuhan itu yang diterima oleh Tuhan. Jadi sunat itu yang membuat orang itu diterima, bukan ikut ritual Paskahnya. Karena dia sunat, dia boleh ikut ritual Paskah. Nah, sunatnya itu yang demikian pentingnya. Ya. Nah, jadi ketika kita disunat, kita masuk dalam perjanjian, Keluaran 6 ayat 2 dan 7 ini mengatakan, akulah Tuhan, aku mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Artinya, aku, Tuhan, aku kecil menjadi umatmu. Ya, jadi itu yang ditekankan di dalam perjanjian ini. Dan kita tahu, kalau kita baca sebentar di Kejadian 17 ini ya, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu ada El Shaddai ya. Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujud Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, kan janji nih, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Tuhan kasih nama si Abram. Artinya Abraham, lu punya gue, gitu. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Dan supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Nah ya, jadi ini dari pihakku, sekarang dari pihakmu. Kamu harus pegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, ini perjanjiannya.
Jadi orang berjanji itu, ini ada dari pihak satu, ada pihak dua. Dan Tuhan bilang, aku Allah yang Maha Kuasa, aku El Shaddai, aku berjanji. Nah ini sekali dengan apa? Sumpah pernikahan. Hari ini saya, Angeline, berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya mengambil engkau, Yakub, sebagai suamiku satu-satunya, kan begitu? Nah itu dia, dari pihakku. Nanti suami saya juga ngomong begitu, bukan? Nah, ini nih janji Allah sama Abraham itu persis seperti janji pernikahan. Ada dua parti yang berjanji untuk saling setia dan saling tidak bisa lagi sampai maut memisahkan, begitu ya. Nah, dan Tuhan udah bilang perjanjian ini kekal, turun temurun selamanya. Nah, lalu Tuhan menegaskan, ini dia perjanjian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perhatikan harusnya ada 5 di situ ya. Yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat itu adalah tanda perjanjian ya antara perjanjian ini antara Allah dan Abraham. Nah, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Ya, si budak belian tadi ya. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian dari Tuhan itu harus diwujudkan di dalam tubuh ini. Nah, itu sesuatu yang sangat meaningful, Bapak Ibu. Ya, tolong diperhatikan itu. Perjanjian Tuhan kalau tidak diwujudkan ke dalam badan kita ini, nggak ada arti. Karena artinya cuma ngomong-ngomong doang. Ya, perjanjian itu harus diwujudkan di dalam daging. Ya, nah orang itu yang saya mau tegaskan sedikit. Allah sendiri ketika menyelamatkan manusia, Dia yang adalah Roh itu menjelma menjadi daging, ya dalam tubuh Yesus Kristus. Nah ini dia. Maka dalam dagingmu perjanjianku itu menjadi kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi orang-orang yang tidak disunat, dia bukan dimatiin, artinya dilenyapkan, artinya diekskomunikasi ya. Tidak boleh menjadi bangsa Israel, keluar dari bangsa Israel, karena dia tidak ikut dalam perjanjian antara Allah dan Bapak Israel ini, si Abraham ini. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya. Waktu itu dia udah punya anak Ismail ya. Dan semua orang yang lahir di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang. Yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga. Dia tidak tunda ya. Hari itu juga. Seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Nah, Abraham bukan umur 8 hari, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Ya, dan Ismail anaknya 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Jadi Abraham menunjukkan keseriusannya, ketaatannya, tidak menunda, mikir dulu. Waduh, kacau nih, sakit dong, dan nggak ada cerita. Hari itu juga Abraham melakukan sunat terhadap dirinya yang 99 tahun. Ya, bukan anak kecil 8 hari. Nah, sehingga sunat itu dalam bahasa Ibrani, ini saya ambil tradisinya orang Yahudi ya, mereka mengatakan ini brit milah gitu. Nah, orang Yahudi itu memberikan penghormatan yang paling tinggi pada tubuh. Tinggi tubuh ini ya. Dan mereka tidak boleh memodifikasi tubuh dalam bentuk apapun.
atau hanya karena iseng atau tanpa berpikir. Jadi orang Yahudi boleh tato nggak? Nggak boleh. Boleh tindik kuping nggak? Nggak boleh. Boleh pakai anting-anting hidung nggak? Nggak boleh. Ya, jadi orang Yahudi itu memberikan penghormatan yang paling tinggi terhadap tubuhnya. Nggak boleh modifikasi tubuh dalam bentuk apapun, walaupun sedikit. Ya, walaupun iseng. Walaupun, aduh, lupa, nggak mikir. Nggak bisa. Nggak boleh. Karena mereka harus mati, mereka ketika mereka akan dikuburkan itu harus sempurna seperti ketika mereka datang ketika bayi. Ya. Jadi, melakukan sunat yang secara literal itu menghilangkan kuluk pada alat kelamin. Alat kelamin itu adalah lokus seksualitas, tempat seksualitas, dan simbol kekuatan pria. Itu adalah suatu hal yang sangat serius bagi mereka. Apa-apa aja nggak boleh, ini lakukan sunat di tempat yang paling sakral pula, begitu ya. Ini sangat serius bagi mereka. Ya. Jadi sunat itu adalah pernyataan, aku ikut serta dalam perjanjian Allah dan Abraham, artinya dengan bangsa Israel. Ya. Dan perjanjian ini adalah perjanjian individu, perjanjian keluarga, kalau dia kepala keluarga, seluruh keluarganya yang dia hasilkan, termasuk anak perempuannya, anak perempuan tidak disunat, tetapi itu bapaknya yang tebus dia, seolah-olah begitu ya, bapaknya disunat, seluruh keluarganya kena gitu. Dan perjanjian komunal yang melibatkan sang pemimpin dan kelompok bangsa yang dipimpinnya. Kayak Abraham, dia pemimpin komunal bukan? Pemimpin dan seluruh budak-budaknya semua disunat. Nah, artinya disunat artinya dengan volunteer, dengan sukarela mengikatkan diri pada perjanjian Allah. Artinya, aku bersedia menyerahkan seluruh diriku, pikiranku, perasaanku, perilakuku untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ya, volunteer loh ya, mengikatkan diri. Nah, bersedia dan rela memakai kehendak bebas untuk mengendalikan sifat-sifat kecenderungan alami manusia. Nah, saya akan cukup lama berhenti di Yetzer hara ini ya. Jadi ada kata yang dikatakan sebagai Yetzer hara bagi orang Yahudi ini. Itu adalah kecenderungan alami manusia. Nah, dan sunat itu artinya bersedia rela kasih kehendak bebasku untuk memakai sifat ini, ku kasih. Ya, itu sunat. Nah, sekarang Yetzer hara itu apa? Yetzer hara itu adalah sifat dasar manusia sebenarnya yang Tuhan kasih untuk bertahan hidup. Ya, ingat ya perintah Tuhan di Kejadian 1, baru awal sekali dari Alkitab kita. Tuhan bilang begini, aku memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Nah, untuk menjalankan perintah Allah, ini kan perintah Allah nih, suruh beranak cucu, suruh kelola bumi, kan gitu ya. Untuk menjalankan perintah Allah ini, maka setiap manusia itu diciptakan dengan satu anugerah sifat alami. Itu tadi, Yetzer hara. Untuk dapat bertahan hidup, untuk mempertahankan hidupnya. Contoh, bayi itu nangis kalau lapar. Nggak ada yang ngajarin kan, lapar nangis kan gitu, nggak ada. Tapi bayi itu begitu dia lapar dia menangis, atau dia tidak nyaman pipis nggak diganti popoknya dia nangis karena dia itu adalah senjatanya untuk menarik perhatian, untuk dikasih makan, untuk merasa nyaman begitu kan. Nah itu adalah Yetzer hara, sifat alami manusia untuk menarik perhatian, membela dirinya sendiri begitu. Nah, balita nangis saat dibentak, nangis dia. Nah, manusia bersembunyi atau melarikan diri pada saat terancam, ya. Jadi waktu kita saat terancam, kita tuh nggak pakai mikir, oh terancam ya, begitu ya, terus santai-santai. Enggak, kita langsung kabur, lari, sembunyi, whatever, karena itu adalah sifat yang Tuhan taruh tuh untuk mempertahankan diri. Nah, termasuk untuk beranak cucu.
Tuhan memberikan sifat keinginan seksual dalam semua makhluk yang tanpanya dunia ini nggak bisa beranak cucu, nggak bisa bertambah banyak, gitu kan? Nah, itu adalah sifat alami yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Tujuannya apa? Supaya kita manusia ini bisa melakukan perintah Tuhan ini. Beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, mengusahakan bumi, memelihara. Kalau kita tidak punya yatser hara, kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan ini. Nah, ini jadi yatser hara itu bisa dikatakan kayak insting gitu ya. Binatang juga punya. Mereka induk ayam itu melindungi anak-anaknya. Ada elang dilindungin, kembangin sayapnya. Kalau hujan, induk ayamnya itu lindungin anak-anaknya. Itu sifat alami yang ada di dalam manusia dan binatang. Nah, tetapi Tuhan memberikan manusia istimewa karena kita punya akal budi. Nah, akal budi itu ada kasih, ada kesadaran, ada tanggung jawab untuk memakai yatser hara kita itu untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Ya, dengan akal budi kita, dengan kesadaran artinya, dengan kasih, dengan tanggung jawab, bukan hanya sekedar insting. Kalau binatang lindungin anaknya karena dia insting, tapi kalau manusia ada kesadarannya. Bisa nggak dia tinggalin anaknya? Bisa. Bapak ini bisa memayungin dirinya, anaknya yang kehujanan, bisa. Tetapi dia punya akal budi, punya kasih kepada anaknya, punya kesadaran dan tanggung jawab terhadap anaknya, dia payungin anaknya, bukan dirinya. Nah, jadi manusia itu punya akal budi, ya, yang dikasih sama Tuhan sehingga kita bisa menggunakan sifat alami kita itu untuk orang lain. Nah, anak kecil ini yang sebelah kanan ini, dia melindungi adiknya dari serangan anjing, coba. Bocah 6 tahun sampai hancur mukanya, dan dia mendapat 90 jahitan. Kenapa dia belain adiknya? Itu tadi, karena dia mengasihi adiknya. Dan dia sadar, gue pokoknya nih, anjing lagi serang adiknya, dia berjuang untuk melindungi adiknya. Ya, nah, itu adalah keistimewaan yang Tuhan kasih di manusia. Akal budi kita itu untuk menggunakan yatser hara itu untuk kebaikan, ya, dengan kasih, kesadaran, dan tanggung jawab. Namun itu dia. Iblis ini, kurang ajar ini, mengetahui kemampuan ini. Dia tahu manusia bisa punya akal budi. Nah, dia memutarbalikkannya. Ya kan? Dia memutarbalikkannya. Dia bilang, daripada lu bertahan hidup nih, yatser hara tadinya untuk mempertahankan hidup, bukan? Dipelintir sama iblis, diputar sama dia, dibikin yatser hara itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, dan manusia pertama dan kedua jatuh langsung dalam jebakan iblis. Nggak usah jauh-jauh. Ya, baru Tuhan perintahin di Kejadian 1:28, Kejadian 2, Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Ya, mereka menggunakan yatser hara ini bukan untuk menjalankan perintah Tuhan, si Adam dan Hawa, tetapi mereka ingin berkuasa seperti Allah. Ya, keinginan untuk mempertahankan hidup yang ditaruh Tuhan itu bukannya dipergunakan untuk penuhin bumi, bertambah banyak, bekerja untuk mengelola bumi dan memeliharanya, tetapi keinginan itu dipelintir sama si iblis, dibeli sama si Hawa, dan dijual sama si Adam, dibeli juga sama Adam. Dan mereka ingin berkuasa menjadi Allah. Ya, dan yatser hara yang disalahgunakan menjadi dosa yang mematikan. Ya, kalau kita tidak mengatur yatser hara kita menyalahgunakan yatser hara kita, terjadilah keserakahan, ketamakan. Ya, itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Mereka menjadi serakah, mereka menjadi tamak, mereka ingin seperti Allah. Mereka menjadi tinggi hati, tidak mau dia jadi manusia, bukan jadi Tuhan. Ya, dan dia nantinya tuh menjadi malas gitu kan, nggak mau kerja, mengerjain orang lain, iri hati, nggak bisa lihat orang lain senang, murka,
rakus, dan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Jadi yatsahara yang disalahgunakan ini tuh killing people, ya, mematikan. Nah, itu yang kita lihat. Perempuan ini cantik nggak? Cantik. Tetapi dia menyalahgunakan yatsaharanya untuk kelihatan lebih cantik lagi. Ya bukan? Aslinya yang mana? Sebelah kiri bukan? Nah, tapi ingin kelihatan sebelah kanan kan? Nah, gitu. Ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan yatsahara, ya. Lalu mukanya, dari muka nih, kita dengan serius untuk dibenyek-benyek supaya lebih cakep, kan begitu. Sampai ke kaki, nggak puas-puas manusia ini mengumbar yatsaharanya. Bayangkan ya, ada orang tuh kerja hanya untuk beresin kuku kaki orang gitu. Aduh, minta ampun. Ya, dan kita membayar mahal untuk itu hanya supaya kukunya kinclong gitu kan. Ya, kita membeli segala macam hal seperti ini. Peralatan satu koper gitu buat hanya kikir kuku, buat hanya beresin tumit, kuku warna lipstick warna ini, kuku juga mesti warna ini. Emang orang perhatiin gitu? Tapi itu yang kita lakukan, bukan? Ada gerindanya gitu ya. Ya ampun, gitu. Itu yang terjadi. Ya, kalau kita nggak bisa, sudah tua nih, ya kepengen tetap cakep, toh ketemunya di handphone ini, udah COVID, udah nggak bisa kelihatan ini, mari kita modifikasi. Kita mulai menjadi penipu, bukan? Nggak bisa jujur dengan diri kita sendiri, dan kita menipu. Pakai beautifier gitu ya, kerjanya selfie melulu gitu. Dan keinginan untuk menjadi lebih cantik. Ingat, Hawa itu jatuh di dalam dosa gara-gara ini. Kita juga, bukan? Nah, 1 Petrus 3:35 mengatakan ini, perhiasanmu jangan secara lahiriah. Ini Rasul Petrus yang ngomong, ya, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau menggunakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah dan mereka tunduk kepada suaminya. Harapannya itu ada pada Allah, bukan pada si tukang salon tadi. Bukan kepada si teman-temannya yang memuji dia lebih cantik. Dan mereka tuh tunduk pada suaminya. Boleh nggak mereka punya nafsu gitu? Boleh, tapi pada suaminya, bukan pada suami orang lain gitu. Nah, jadi itu perempuan yang dikatakan Rasul Petrus. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Ya, saya kemarin browsing satu anak menti, saya tanya, itu apa sih nama jeans yang disobek-sobek itu? Oh, dia bilang ripped jeans. Wah, ripped jeans. Waduh, saya baru tahu juga istilahnya gitu. Buset dah. Ini yang kita lakukan, bukan? Celana disobekin, baju disobekin, rok semini mungkin begitu. Apa sih yang kita lakukan? Ya, apa ini yang kita bilang hidup sederhana gitu, sampai kekurangan begini. Lalu baju udah sekian banyak gitu, setiap kali pagi mau pergi berangkat kerja gitu. Sekarang mah COVID, puji Tuhan gitu ya. Kalau saya mau berangkat kerja, kita lihat, aduh, gua nggak punya baju nih. Padahal baju udah 5 lemari gitu, tetap bilang, oh nggak punya baju nih. Karena nggak punya baju, apa yang terjadi? Kita belanja terus kan, dan pakai alasan lagi. Oh nggak belanja, ini nolongin ekonomi. Ada yang lagi viral kan sekarang begitu kan? Enggak kok, katanya jangan naik sepeda. Kalau naik sepeda tuh hidupnya tuh hemat banget, terus ekonomi nggak jalan. Kalau banyak orang yang bilang gini, kalau semua konsumennya kayak Bu Angelin, bangkrut retail kan gitu. Jadi saya tuh belanja karena helping ekonomi, membenarkan diri kita sendiri, bukan? Dan menjadi shopping itu ngelepas stres loh. Aku nggak perlu lagi psikiatris. Happy gua kalau shopping. Bayar psikiatris lebih mahal, mendingan gue belanja. Kita membenarkan diri kita terus-menerus. Sampai, dan ketika konsumennya begitu, retailnya tambah gila nggak? Tambah gila. Memanfaatkan kesempatan itu untuk abuse, sama-sama meng-abuse. Ya,
Ayo deh lu, karena lu doyan belanja, ayo diempanin terus sampai ayo shop till you drop. Kita bikinin paketnya, kamu boleh menginap di sini, kamu boleh belanja, kita anterin pulang, minggu depan datang lagi, hore begitu. Terus saja yang terjadi seperti ini, bukan? Kalau perempuan begitu, lelaki sama. Lelaki jangan anggap bisa lari dari sini ya. Lelaki juga research mengatakan 84% lelaki itu ready to burn cash-nya anytime. Makanya toko minimarket itu favorit bagi lelaki yang gampang banget beli rokok, yang gampang banget beli minuman, gampang banget beli kondom di minimarket. Perempuan jarang ke minimarket, kurang daripada lelaki karena minimarket lebih mahal daripada supermarket. Nah, tetapi lelaki anytime datang ke minimarket, bukan? Nah, lelaki menjadi metroseksual. Jadi pensil alis juga lelaki pakai sekarang. Masuk ke gym lebih banyak lelaki dari perempuan. Melakukan keto diet dan seterusnya dan seterusnya. Lelaki juga menjadi seperti ini, bukan? Nah, lalu working parents, karena gaya hidup seperti itu, mau nggak mau, laki bini dua-dua kerja supaya bisa meng-afford gaya hidup seperti itu. Ingat ya, yatsara yang disalahgunakan itu terus menggunung. Terus ini yang terjadi, bukan? Ketika ibunya doyan repot bawa anak, hire babysitter, hire pembantu, jumlah babysitternya lebih banyak daripada jumlah anaknya. Anaknya ngamuk, anaknya nggak peduli, pokoknya tetap aja harus melakukan belanjanya, gitu ya. Waktu saya di salah satu retail company, saya pegang mainan anak. Nah, penjualan mainan anak itu jauh di bawah baju anak. Kenapa orang ibu-ibu lebih banyak beli baju anak? Karena baju anak bisa digayain, bisa dibanggain. Ya, kalau anak digendong bajunya cakep, wah maminya ikut bangga, kan begitu. Tapi kalau mainan siapa yang lihat? Jadi mainan cuma di rumah doang. Nah, jadi ibu-ibu berusaha banyak uangnya itu di-spend untuk anaknya karena anaknya menjadi ininya apa mukanya sebenarnya yang dipuji maknya, maknya bangga. Ya, jadi kalau anaknya pakai baju pink, ice creamnya harus strawberry, ya, supaya matching. Yang kedua, selain matching, kalau beleleran, bajunya nggak kotor, sama-sama pink, jadi mamanya tetap cakep. Jadi anaknya mau coklat nggak bisa, pokoknya strawberry karena bajunya pink, ya, supaya cakep di foto dan seterusnya. Anak menjadi objek bagi perempuan. Ya, dan kita lihat di sini perangai perempuan kita. Yang kalau kita lihat pada bagian bawah, otaknya bilang nih, wah kesehatan nomor 1, family nomor 1. Tapi lihat, berapa yang masak buat keluarga? 2%. Kerjanya apa? Pergi ke mall, 71%. Nonton TV, itu kerja emak-emak kita bukan sekarang. Ini today's mom modelnya seperti ini. Padahal ini riset tahun 2010, 10 tahun yang lalu loh. Sekarang kalau di riset lebih ngeri lagi kali. 100% kali ke mall. Mengerikan. Nah, begitu ke mall melulu tiap hari, bapaknya juga seperti itu. Anak-anak sekarang kalau dapat ulangan jelek di sekolah, dulu dimarahin. Sekarang yang dimarahin siapa? Gurunya, bukan? Kenapa gurunya dimarahin? Bukan anaknya. Anaknya malah dibela. Karena bapak emaknya merasa bersalah. Dua-duanya kerja, nggak pernah perhatian sama anaknya. Ketika anaknya dapat jelek, oh nggak mau tahu, mari cari kambing hitam. Guru yang salah. Nah, ketika guru yang disalahkan di depan anak, anak menjadi apa? Anak menjadi gede kepala. Anak menjadi, I have power. Kemudian anak memilih sendiri belanjaannya. Ini adalah sebuah research ya yang menunjukkan anak memilih sendiri, 86% anak memilih snacknya sendiri. 82% anak memilih ice creamnya sendiri, 79% beli biskuitnya sendiri, susunya sendiri, stationery-nya sendiri. Anak-anak punya otoritas membeli. Pinteran mana sebenarnya? Anak apa orang tua? Mestinya orang tua. Tapi kenapa kita biarin anak kita beli snacknya sendiri? Tahu nggak di dalam snack itu ada MSG? Ada hal. Tahu sih. Terus kenapa dibiarin? Ya daripada berantem di supermarket malu, biarin aja. Orang tua macam apa itu? Ya. Lalu kita lihat ini yang paling mengerikan.
85% anak itu mensuggest mall mana yang mesti dipergi pada waktu weekend. Mall aja anaknya yang putusin. Ya, mau makan di restoran mana? Anak yang putusin. Family vacation, 87% itu anak yang ngomongin kepada orang tuanya. Nah, cilakanya, begitu pulang dari vacation, 89% anak itu cerita sama temennya. Jadi kalau dia habis back to school nih, sama-sama balik ke sekolah gitu kan, yang mereka omongin nomor satu tuh 89% anak-anak tuh bicara dia liburan kemana. Nah, bayangkan kalau orang tua yang modal kayak begitu, anaknya di rumah seperti apa, dia akan cerita sama temannya, wah gue liburan dari Bangkok, kan begitu. Terus temannya akan bilang apa? Gue dari Purwokerto gitu. Nggak bisa, itu akan sesuatu yang memalukan. Nah, anak itu akan merengek sama orang tuanya dan bilang, enggak, gue juga mau, jangan Bangkok, gue mau Hong Kong, lebih hebat lagi. Jangan Hong Kong, kalau perlu Amerika, kan begitu. Dan orang tuanya akan bilang, aduh gimana ya, kalau nggak dipenuhin, ntar anaknya minder. Dan itu yang terjadi, bukan? Jadi orang tua itu menurunkan kepada anaknya, anaknya menjadi juga consumerism seperti ini. Itu yang saya selalu katakan, mental budak melahirkan budak tanpa kita sadar. Itu yang terjadi. Kita terjebak di dalam hal ini. Ya, nah lihat seperti ini. Ketika engkau menggunakan high heel, terus anak bilang, kok mami pakai high heel? Gue juga dong. Oh iya lucu, anak kecil pakai high heel, cute. Itu yang kita lakukan, bukan? Tahu nggak betapa bahayanya? Kalau dia itu anak keserimpet bagaimana? Sampai kakinya patah, dia akan cacat seumur hidupnya. Karena mereka tidak siap untuk itu. Terus kita paksain. Dan kita bilang lucu, bukan? Cute. Jadi orang tua budak menghasilkan budak. Nah, begitu anak itu gede, tadi anak kecil, begitu dia remaja, ini yang terjadi. Everything is about me. Nggak peduli sama orang lain, bodoh amat, pokoknya gue. Dan mereka melakukan apapun dengan alasan apapun supaya tampil ke depan bagus. Teman-teman gunain ini, masa aku enggak, nanti orang tua mikir, oh iya nanti minderan anak gue, dikasih juga, dan seterusnya. Ini, is it all about me? Ya, sampai saya lihat gitu ya di OTW gitu, ada satu martabak namanya Karusel 200.000 gitu, yang isinya Masya Allah gitu kan, buset, terus minuman yang modelnya kayak begitu gitu kan. Saya bilang ya, begitu kita makan makanan seperti ini, lidah kita rusak langsung. Dan kita nggak bisa lagi mencicipi roti tanpa ragi gitu. Hah? Jauh amat gitu kan. Ayah gitu. Nah, sadar nggak sadar lidahmu itu sudah penuh dengan segala macam yang dijejelin orang, apalagi sekarang ya COVID nih, GoFood tiap hari gitu kan. Apa yang kita lakukan terhadap diri kita ini? Sampai di mana kita ini? Ya. Nah, dan kita menyenangkan diri kita, kejutan yang menyenangkan, super besar, lezat luar biasa, dan seterusnya, bukan? Sampai kita, ini bukannya kerakusan itu tadi. Ya. Nah, yang saya mau katakan adalah Yeser hara yang tadi yang disalahgunakan individual. Individu ini bisa menjadi yang lebih mengerikan. Ini juga contoh dari kesombongan dan keserakahan yang menyebabkan kehancuran dari bangsa lain. Dari seorang Hitler ya yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan merasa nih orang-orang Yahudi ini orang-orang yang bikin susah aja nih harus dimusnahkan, dan dia melakukan dengan kesombongan dan keserakahan dan dengan kekuatan yang dia rasakan, yang musnah harus dimatikan. Ini hukum Darwin, bukan? The survival of the fittest gitu ya. Orang yang lebih kuat itu akan lebih berkuasa. Sehingga yang lemah-lemah kita matikan aja karena nggak ada gunanya. Orang yang penyakitan, orang dikasih mati aja semua. Sama, ini yang terjadi. Dan itu yang terjadi, berapa ratus juta orang mati hanya gara-gara ini. Ya, dan mengakibatkan apa? Perang kanan kiri. Dan apa dampaknya? Ini yang terjadi, bukan dari Yeser hara yang disalahgunakan.
21 orang tewas atas bagian zakat. Itu cuma perkara 20.000 perak, tapi dibagi 20.000 orang, orang rela injek-injekan untuk mendapatkan 20.000 rupiah. Itu terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Bukan di Lebanon sana, bukan di jalur Gaza sana. Ini di Indonesia. 21 orang tewas. Ketika kemiskinan itu menjadi jerat. Karena kenapa miskin? Karena ada orang kaya yang ngerampokin, yang ngambilin duit orang semua. Nah, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Ketika kemiskinan itu datang, ya, saya coba bayangkan, saya kepengen teman-teman itu coba bayangkan. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, dalam perang itu tadi, dalam kemiskinan yang sangat miskin tadi, ibu-ibu malnutrisi. Bayangin ya, ibu-ibu kurus kering, terus malnutrisi. Dia punya bayi-bayi yang lapar. Nah, bayi itu punya anugerah Yatsarhara itu kan, untuk bertahan hidup kan. Bayi ini pun seolah-olah bisa jadi jahat, bukan? Karena ketika dia lapar dan dia perlu makan, dia tidak berdaya dan dia tidak menyadari apakah ibunya siap apa tidak. Sehat atau kekurangan gizi. Bayi ini akan terus nangis sampai kebutuhannya dipenuhi. Artinya bayi itu akan tetap nyusu sama ibunya, walaupun ibunya tidak punya gizi. Bayinya bisa gemuk, ibunya bisa mati. Nah, karena kita ini sudah jatuh semua di dalam dosa, anak-anak menjadi gelandangan. Dan anak-anak yang menjadi gelandangan ini tumbuh dalam keluarga yang tidak karuan. Maknya pelacur, bapaknya rampok. Mereka menjadi remaja yang rusak seluruhnya, fisik, mental, dan spiritual mereka. Jadi, di dalam dunia yang sudah hancur lebur ini, Yatsarhara itu tadi, yang disalahgunakan tadi itu, bahkan bayi aja sudah bisa menjadi seolah-olah jahat sama mamahnya. Dunia ini udah hancur lebur gara-gara kita menyalahgunakan Yatsarhara kita. Nah, itu yang orang Ibrani bilang, orang Yahudi bilang ya, sunat itu adalah pernyataan aku ikut serta dalam perjanjian Allah dan umatnya. Aku mau ikut. Ya, perjanjian individu, perjanjian keluarga, perjanjian komunal. Aku dengan rela mengikatkan diriku pada perjanjian Allah, aku menyerahkan seluruh diriku, pikiran, perasaan, perilaku untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Aku bersedia dan rela memakai kehendak bebasku untuk mengendalikan sifat atau kecenderungan alami manusiaku itu, si Yatsarhara itu. Nah, itu artinya sunat. Ketika aku mau disunat, artinya itu aku rela kasih organ tubuhku ini untuk secara nyata menyatakan aku mau dan aku rela, dan itu diwujudkan di dalam tubuh ini menjadi daging, ya, di dalam daging. Nah, itu yang terjadi. Jadi makanya ibadah ritual sunat, hukum sunat itu bagi orang Yahudi paling tinggi di atas hukum Sabat. Ya, untuk menyatakan aku mau untuk Tuhan kendalikan diriku, memberikan semua kesetanan yang ada di dalam kita ini, kedagingan kita itu, keegoisan kita itu untuk dijinakkan begitu ya, dikendalikan. Nah, itu dia ya untuk hukum sunat. Saya cerita panjang lebar tentang sunat. Nah, lalu yang selanjutnya, poin selanjutnya dari sini adalah ketetapan mengenai Paskah tadi, siapa-siapa boleh makan. Nah, yang tengah ini, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh sedikit pun dari daging itu dibawa keluar rumah. Satu tulang pun nggak boleh dipatahin. Ya, saya akan highlight yang di dalam satu rumah ini. Jadi apa yang terjadi? Ya, dalam satu rumah, artinya apa? Paskah adalah perayaan keluarga. Ya, keluarga itu dekat dan akrab. Bentuknya makan keluarga bersama-sama dalam rumah pada tempat dan waktu yang sama. Ya, jadi ini kita miris ya sekarang ini. Kalau kita nih Bapak Ibu yang bekerja gitu, anak entah ada di mana, kita kapan sih makan bareng? Kalau belum sering,
sering-seringlah sekarang ya, mulai berpikir untuk betul-betul bisa ada makan keluarga. Dan makan keluarga ini yang dekat dan akrab ini tidak untuk show off. Makanya enggak ada boleh tulang yang dipatahkan. Nah, ini tulang ini dombaku gemuk nih. Wah, mau pamer dipatahin kasih tetangga misalnya enggak boleh. Ya, tidak boleh ada tulang yang dipatahkan dan tidak boleh makan di luar rumah, harus di dalam rumah, ya. Kenapa? Jadi si dombanya itu harus diutuh begitu. Nah, keluarga adalah unit komunal terkarib yang tulus apa adanya. Kita nggak bohong-bohong di antara keluarga kita, bukan apa adanya. Tidak ada motivasi-motivasi lain. Begitu keluarganya datang tamu, berubah tuh bentuknya, ya kan? Tapi kalau cuma keluarga doang, kita tulus apa adanya. Nah, Tuhan artinya mempercayakan, kasih mandat kisah penebusan umatnya ini perayaan Paskah kan mesti mengingat kisah penebusan umat. Ya, ingat ya minggu lalu kita lihat orang Yahudi duduk pakai buku-buku, bukan membacakan cerita itu ya. Jadi Tuhan mempercayakan, kasih mandat nih kepada orang tua. Kisah penebusan umat itu orang tua, ajarin, bikin anak-anak itu mengerti, memahami dengan baik dan ingat dan menjadi milik, menjadi bagian dari kisah penebusan ini. Kalau papamu ini nggak ditebus, engkau nggak ada. Ya, kalau papa ini mungkin tidak percaya pada Tuhan dan tidak menjadi anak Tuhan, engkau juga jadi anak setan nantinya begitu. Ya, jadi Tuhan itu mempercayakan kisah ini kepada setiap orang tua untuk diajarkan sama anak-anaknya. Anak-anaknya bisa ingat, anak-anaknya bisa paham dan menjadi milik kisah penebusan itu. Nah, makanya komponen makanan Paskah itu harus begitu, diatur begitu ya, nggak boleh tambah-tambah yang lain. Cuman begitu doang, ya, melambangkan kasih dan anugerah istimewa Allah untuk bangsa Israel. Daging domba Paskah, penebusan Allah yang membayar dosa Israel, bukan yang meluputkan kematian anak sulung Israel. Roti nggak beragi, ini adalah respon dari penebusan. Kita nggak berlambat-lambat, kita ambil rotinya sampai nggak pakai ragi, tidak menunda untuk menjalankan hidup yang kudus. Ingat, roti itu kan diambil dari roti yang lama, dicemplungin sama roti baru, baru bisa beragi gitu kan. Makanya roti lama dibuang, artinya nggak boleh lagi. Artinya hidupnya kudus dan suci karena seluruhnya baru. Dan yang ketiga adalah sayur pahit. Hidup itu pahit, mengingat kesengsaraan di Mesir, dan percaya pada pimpinan Tuhan bahwa kepahitan masa depan itu juga sudah akan dilalui. Nah, kan begitu. Nah, sehingga komponen makanan Paskah yang sederhana ini menjadi keharusan harus begitu gitu. Nggak bisa enggak. Jadi boleh nambah wine nggak? Boleh nambah kue tart nggak? Nggak boleh, itu doang. Gitu, ya. Nah, dan tidak bersifat drama di depan orang lain atau hanya sekedar tradisi, benar-benar menjadi sejarah keluarga yang menggetarkan, kan begitu. Kalau orang tuanya nggak bisa, kalau orang tuanya itu drama di depan anak-anaknya, anak-anaknya juga akan drama di depan cucu-cucunya. Nah, ini yang celaka begitu. Itu yang selalu diingatkan, mari kita bertobat karena ini Tuhan udah tebus kita loh. Kita ini bukan milik kita sendiri, tapi kita keluarga Allah, gitu kan. Nah, jadi ini yang harus dirayakan oleh orang Israel, ya, oleh orang Yahudi, bahwa mereka makan domba yang utuh supaya tahu kelihatan dombanya. Ini penebusan, ini korban untuk gantiin kita. Makanya nggak boleh dipatahin, nggak boleh direbus gitu, nggak boleh, hanya boleh dibakar. Sehingga masih kelihatan utuh, masih kelihatan itu korban. Lalu dimakan pada waktu itu dan dimakan dalam keadaan siap, ya, bersiap-siap, tidak bahkan dengan buru-buru dan dalam keadaan siap berangkat, bukan berleha-leha, ya, bukan menunda-nunda. Nah, sehingga pada ayat 50 dikatakan seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Ini yang selalu saya katakan gaya penulisan puisi, bukan? Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Kalau Tuhan berpuisi, cara orang berpuisi artinya sesuatu yang sangat serius dan sesuatu yang indah.
Ya, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Jadi teman-teman, bacanya itu mesti karena ini menjadi ini, gitu ya. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka, maka tepat pada hari itu juga, nah, kan gitu ya. Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Jadi sebagai akibat dari ketaatan mereka pada hari itu juga Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan tidak pernah menunda membawa orang keluar dari dosa. Kalau engkau mau keluar dari dosamu, Tuhan nggak tunda, langsung dibawa keluar. Ya, jadi obedience, ketaatan itu membawa berkat. Ya. Nah, kedua ayat ini menjadi untuk pasal 12. Jadi ayat pasal 12 itu ditutup dengan ayat ini. Sangat indah. Seluruh orang Israel berbuat seperti yang Tuhan perintahkan. Artinya mereka, ya Tuhan, Engkau Allahku, aku umatmu. Dan Tuhan hari itu juga keluarin mereka dari Mesir. Ya. Jadi saat kita mengasihi Tuhan, ketaatan itu tidak lagi menjadi beban, tetapi ketaatan itu menjadi kesukaan. Ya, itu bukan saya ngomong, itu yang ngomong si Joseph Wilklin, itu saya terjemahin ya. Jadi when we love the Lord, obedience ceases to be burden, obedience becomes a delight. Ya, nah jadi highlights kita pada hari ini apa? Nomor satu adalah seperti bangsa kita ya, merdeka Indonesia, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Yang nomor satu kita pelajari tadi adalah satu peringatan, peringatan Paskah. Kenapa peringatan Paskah itu paling penting? Karena peringatan Paskah itu menceritakan tentang penebusan Tuhan terhadap sebuah bangsa, ya, dan diambil sama Tuhan menjadi milik Tuhan. Dan saya baca dari 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8, buanglah ragi yang lama itu, hidupmu yang lama itu, dosamu yang lama itu buang, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi lagi. Ya, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini tulisan Rasul Paulus di Perjanjian Baru kepada jemaat di Korintus. Dia merujuk kepada peristiwa Keluaran. Kata-kata yang digunakan di sini semua kata-kata Paskah, bukan? Nah, di sini diasosiasikan bahwa anak domba Paskah itu adalah perlambang dari Kristus. Ya, nah saya akan jelaskan sedikit di sini. Kalau kita membandingkan domba Paskah dan Tuhan Yesus, ini banyak kemiripan. Nomor satu adalah domba Paskah itu 1 tahun tidak bercela, bukan? Tuhan Yesus tanpa dosa. Ya, makanya domba Paskah 1 tahun tidak boleh ada celanya. Ya, Tuhan Yesus tidak bercela. Dia seharus seekor jantan, Tuhan Yesus seorang laki-laki. Dia harus dewasa 1 tahun, Tuhan Yesus itu dewasa 33 tahun. Jadi kalau domba dewasa 1 tahun itu dianggap umur primanya gitu, makanya kalau kita beli sate kambing muda kan gitu, nah artinya kambing 1 tahun itu empuk, cakep, paling baik gitu. Nah manusia dikatakan tuh usia 33 tahun itu usia prima begitu. Nah jadi Tuhan Yesus itu juga meninggal, wafat usia 33 tahun ya. Dan domba Paskah itu diawasi selama 4 hari dari pemilihannya hingga disembelih. Ingat, diambil hari ke-10, disembelih hari ke-14 ya. Tuhan Yesus mengalami kehidupan yang diawasi dengan cermat dari dia kecil sampai dia gede. Orang Farisi melototin mulu setelah dia apalagi waktu dia mulai mengajar ya, 3,5 tahun terakhir dari hidupnya itu diamati dengan sangat kuat oleh orang Farisi. Ya. Domba itu disembelih di hadapan seluruh umat, Tuhan Yesus itu, dan disembelih pada jam 3 sore. Dan Tuhan Yesus itu disalib di depan umum
Dan Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya jam 3 sore. Apakah itu kebetulan? Tidak. Ya. Nah, darah domba dibubuhkan di ambang pintu rumah orang Israel sebagai tanda bagi Tuhan untuk tidak membunuh anak sulung keluarga. Darah Tuhan Yesus juga tercurah, nyawanya diberikan agar setiap orang yang percaya diselamatkan dari penghakiman. Dan tidak ada tulang domba Paskah yang dipatahkan. Dan tidak ada tulang Yesus yang dipatahkan saat ia wafat, meskipun ia mengalami perlakuan yang brutal. Jadi biasanya orang yang disalib, kalau mau dimeninggalkan secara lebih cepat, kakinya dipatahkan kan, supaya dia lebih cepat meninggal. Tapi Tuhan Yesus sudah meninggal ketika mau dipatahkan kakinya, dia sudah meninggal. Jadi nggak jadi dipatahin. Jadi tidak ada tulang Tuhan Yesus yang patah ketika ia wafat. Nah, jadi domba Paskah itu adalah perlambang dari Tuhan Yesus. Adalah domba Paskahnya yang menebus kita. Makanya kita nggak perlu lagi merayakan Paskah seperti orang Yahudi. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan itu cukup sekali dan selama-lamanya. Anda bayangin kalau kita mesti seperti orang Yahudi, coba. Seperti orang Islam, tiap Idul Adha cari korban dulu gitu ya. Terus mesti seperti orang Yahudi. Enggak, karena kita percaya Tuhan Yesus sudah tebus kita. Nah, orang Yahudi kenapa masih melakukan Paskah? Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tinggal dalam agama Yudaisme mereka. Mereka tidak mengenal Mesias, karena bagi mereka Mesias belum datang. Bagi kita orang Kristen, Tuhan Yesus sudah datang. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi domba Paskah kita. Makanya kita tidak melakukan perayaan Paskah seperti orang Yahudi melakukannya lagi. Kalau kita mau lakukan, boleh-boleh aja untuk peringatan, tetapi itu tidak lagi menjadi keharusan. Harus, kan tadi kan harusnya banyak ya. Nah, nomor 2 adalah, tadi kan satu tanah air, satu bangsa. Nah, tadi kita satu perayaan Paskah. Yang kedua adalah satu bangsa, kepunyaan Tuhan Allah Israel. Jadi, di sini perayaan Paskah itu menunjukkan satu bangsa, bangsa pilihan. Tuhan itu memilih bangsa Israel itu sudah dideklarasikan dari Abraham. Ketika Abraham diminta keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah perjanjian. Pilihan dan perjanjian ini diteruskan kepada keturunan Abraham. Ingat perjanjian Tuhan tadi, kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi Ishak, Yakub, Yusuf, dan Israel sekarang ditempatkan terpisah di tanah Goshen dari awal. Ya, lalu tulah ke-10 ini, kematian anak sulung dan penebusan anak sulung Israel. Suatu ekstrim, demonstrasi pemisahan antara orang Israel dari Mesir. Ya. Nah, sang pemilik, karena Tuhan sudah tebus, yang punya siapa sekarang? Tuhan. Ya, sang pemilik adalah Tuhan sendiri. Aku udah tebus. Aku adalah Allah orang Israel, begitu kata Tuhan ya. Nah, Tuhan memberikan kalender nasional. 12 ayat 1 itu kan Tuhan mengatakan, ini adalah hari baru, bulan baru bagimu. Tuhan memberikan kalender nasional untuk menyatakan hari barumu, hari merdekamu hari ini. Umur negaramu dimulai dari detik ini. Ya, Tuhan memberikan kalender nasional yang membedakan mereka dari bangsa lain. Melalui utusannya Musa dan Harun, Tuhan sendiri yang memberi perintah detail, langkah demi langkah, manual. Harun sama Musa cuma toanya doang. Tuhan kasih perintah detail. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tuhan memberikan instruksi untuk 2 peringatan yang harus mereka lestarikan selamanya turun-menurun. Paskah dan pekan roti tidak beragi. Ya, kita udah bahas ini juga. Ini adalah suatu upacara. Jadi, kenapa harus Paskah? Setelah Paskah roti tidak beragi, ya, seminggu. Lalu dikasih tahu kan, makannya gini, 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 gini. Potong ini dulu terus dan seterusnya. Ada ritualnya. Nah, ini adalah seperti suatu acara pelantikan bagi orang Israel yang telah ditebus untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Nah, saya bayangkan ini seperti Ratu Inggris menobatkan kesatrianya, begitu, ditahbiskan, begitu kan. Jadi ada tata caranya, ada ritualnya, harus prosesinya begini, begitu, dan seterusnya. Karena ini serius, ini bisa sebuah bangsa yang menjadi milik Tuhan sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah satu keluarga.
Saya mengutip dari Yosua yang mengatakan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, kalau kamu nih, kepala keluarga yang mendengarkan malam ini, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Kamu mau beribadah kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negaranya kamu diami ini, tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh. Saya juga akan menantang malam ini. Jika kamu, para pemimpin keluarga malam ini yang mendengarkan, anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih hari ini, kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada pekerjaanmu, kepada kekayaanmu, kepada kenyamananmu, kepada pemikiranmu yang pintar itu, kepada gelarmu yang bertubi-tubi itu, kepada security-mu, whatever. Tetapi aku menyatakan aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan menitipkan anak-anak itu kepada kita, kepada kepala para keluarga, ya. Itu penting sekali diperhatikan. Ya. Dan yang keempat adalah Tuhan menyatakan ada satu hukum, sunat, tanda perjanjian umat Tuhan. Nggak ada hukum lain. Kalau engkau mau menjadi umat Tuhan, engkau harus melakukan hukum sunat. Nah, dalam kasus kita di perjanjian baru adalah sunat hatimu. Artinya sama-sama menyerahkan yetzer hara kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan seenak udelnya menyalahgunakan yetzer hara. Jadi yetzer hara yang dibangun dari atas kepentingan atau pemuasan diri kita sendiri itu menghasilkan 7 dosa yang mematikan. Tinggi hati, iri hati, murka, kemalasan, keserakahan, kerakusan, dan hawa nafsu. Ya, ingat, yetzer hara yang dibangun atas dasar untukku, kepentinganku, aku bisa harus bertahan hidup terus untuk aku, itu yang akan terjadi. 7 deadly sin, 7 dosa yang mematikan. Ya, kalau kita tidak taming yetzer hara kita lihat dari zamannya Michael Jackson sampai bandnya Korea, sama bukan? Di mana kita mentaming yetzer hara itu? Menjinakkan yetzer hara? Enggak. Kita mengumbarnya dan mengikutinya. Ini yang terjadi, bukan? Ini lelaki atau perempuan udah nggak jelas nih. Semua udah pakai lipstik, semua udah pakai alis, semuanya operasi plastik, dagunya udah lempeng semua, udah runcing-runcing semua, bukan tipe orang Korea begitu, bukan? Dan muka udah sama semua, seperti kartun, hidung semua operasi. Nah, apa yang terjadi dengan Michael Jackson? Ya, satu malam sebelum dia mati, dia masih perform. Besoknya mati. Diduga. Ini lelaki perempuan udah nggak jelas. Dan ini kita bangga, begitu ya. Kalau ini kita lakukan, anak-anak tidak punya identitas. LGBT, mungkin di zaman, saya yakin betul, zaman saya aja, gitu ya. Ketika kita bilang LGBT gitu, kita merasa geli dan kemudian merasa kayak sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi anak-anak kecil kalau kita tanya tentang orang LGBT, mereka merasa biasa saja. Dan itu mengerikan. Saya pernah diundang menjadi dosen di sebuah university, dan yang undang saya seorang dosennya. Lalu kemudian saya datang ke sekolah itu dan saya lihat, waduh, buset, ini kayaknya banyak banget yang nggak benar di sini gitu ya. Saya melihat lelaki-lelaki yang sudah seperti perempuan semua. Kemudian saya mendiskusikan hal itu dengan dia, dan kemudian saya tidak pernah lagi diundang di sekolah itu. Dan saya sampai merasa, ya ampun gitu, apa yang terjadi nih sebenarnya? Ya, orang-orang kehilangan identitas. Nah, anak-anak kita, semua Instagram itu bicara tentang George's rich and famous. Sehingga kalau kita mau cakep, mau kaya, mau terkenal, to-do list kita cuma satu, menang pokoknya. Kan gitu, menang dari orang lain, nggak bisa nggak, harus menang, nggak ada kata kalah. Jadi kalau
Ini yang usaha nih ya. Saya bilang begini nih. Untuk orang marketing kan bilang, oh harus menang, harus berbeda. Orang punya burger ini single cheeseburger gitu kan. Oh kita beda, kita double cheeseburger. Habis double cheeseburger kita bilang apa? Oh gue triple cheeseburger. Habis triple cheeseburger bilang apa? Oh yang itu nggak pakai sayur, aku pakai sayur lebih sehat kan gitu. Habis pakai sayur, enggak, gue lebih tebel dong, udah pakai sayur dagingnya juga lebih banyak, kejunya juga lebih banyak dong. Lalu, oh aku lebih sehat lagi pakai udang, pakai telur, pakai macam-macam. Sampai akhirnya burgernya jadi segede gajah begitu kan. Dan untuk katakan aku lebih baik dari orang lain. Apakah gamenya selesai sampai di sini? Kalau sudah burgernya 1 meter. Oh, jangan salah. Muncul lagi burger kotak. Gue udah nggak musim yang bulat, yang kotak. Mau berantemnya sampai kapan? Ya, mau menangnya seperti apa? Kita tuh udah bingung dengan hal-hal seperti ini. Ini yang saya katakan sebagai sindrom melatah. Sebenarnya ini latah sebenarnya. Karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Nah, karena latah seperti ini yang muncul, bukan? Ini di Jogja, satu tukang bakpia laku, tetangga bikin bakpia. Itu tetangga bikin bakpia, depan rumah bikin bakpia, semua bikin bakpia. Musuhan nggak? Musuhan ujungnya. Ya bukan? Itu yang terjadi, bukan? Jadi jangankan bicara KFC dan McDonald, tukang bakpia aja berantem. Dan kita mau bunuh satu brand dengan brand yang lain, bukan? Nike berkelahi dengan Adidas, Pepsi berkelahi dengan Coca-Cola, dan semua berebut restoran untuk lebih unggul, untuk gede-gedean, untuk gaya-gayaan, supaya menang. Nah, jadi kita membuat merek bahkan yang membunuh orang lain. Bahkan kita berusaha menjadi orang yang paling berpengaruh. Nah, kalau kita menjadi orang paling berpengaruh, hari gini pakai handphone melulu, kalau perlu kita modifikasi wajah kita, bukan? Supaya kelihatan tetap gaya, tetap cool, walaupun moodnya udah nggak karu-karuan. Yang terjadi adalah manipulasi demi manipulasi. Teman-teman, Bapak Ibu, tolong ingat, di luar sana itu hutan belantara, dan itu mengerikan. Mata iblis itu menatap kita. Dan dia ingin makan kita. Terus gimana dong? Apa nggak boleh bergaya gitu? Kalau saya bilang ingat ya, ini juga Rasul Paulus, tadi Petrus ya, ini Rasul Paulus mengulangi hal yang sama. Dia bilang sama Timotius, demikian juga hendaknya perempuan. Ya, hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi bisa nggak kita kelihatan manis, cantik? Boleh. Ini salah satu contoh orang yang sukai, si Kate Middleton. Saya mengutip dari Coco Chanel. Coco Chanel ini juga seorang desainer. Dia bilang apa? Wanita yang berbusana buruk, orang justru akan ingat busananya. Tapi wanita yang berbusana baik, orang akan mengingat orangnya. Nah itu dia. Pakai jeans robek-robek itu buruk apa baik? Saya nggak tahu deh kriteria sekarang kalau kita anggap itu masih baik gitu. Kalau bagi saya orang yang berbusana baik adalah orang yang seperti contoh gambar yang saya taruh di sini. Bisa kok jadi cantik dan sederhana, begitu kan? Dan orang akan ingat orangnya. Kate Middleton, saya jarang-jarang ingat artis gitu ya, tapi saya tahu ini Kate Middleton karena saya suka dengan gayanya yang sangat sederhana ini. Dan orangnya cantik luar biasa gitu kan, dengan kesederhanaannya tanpa dipoles-poles. Ya, nah saya kagum dengan orang Muslim yang tetap berhijab dan cantik. Kita orang Kristen masuk gereja makin terbuka, makin lucu kali. Entah bagaimanalah kita ini. Mengerikan kita itu. Ya. Lebih baik kita lihat, saya harus akuin, orang-orang Islam, Muslim jauh lebih baik dalam berdandan dibandingin kita. Ya. Nah, kalau engkau pandai desain, saya menantang gitu ya, berbuat baiklah seperti itu, seperti Paulus tadi bilang.
berdandanlah dengan perbuatan baik. Kalau engkau jago desain, desainlah seperti ini. Coba tentukan sebuah baju yang cocok karena ada 7 body shapes. Buatlah para ibu-ibu tampil dengan lebih baik. Desainkan buat mereka, bedakan kerahnya, bedakan ininya. Jangan pendekin roknya, buka bahunya, buka pahanya. Bukan begitu gitu. Tetapi bagaimana keahlianmu itu mendandani orang-orang untuk tampil dengan baik. Orang-orang yang maaf bertulang besar gitu ya, harus bisa juga dibantu supaya mereka kelihatan lebih baik, bukannya bertambah besar gitu. Banyak ibu-ibu gitu ya yang maaf betisnya gede banget gitu, pakai rok mini, astaga gitu, mau jadi apa gitu. Kalau kita ke pesta kawin gitu kan, banyak ibu-ibu yang kelihatan kayak lemper saking bajunya begitu ketat, sudah lemak sacannya ke sana kemari gitu dan tidak karuan bentuknya. Tetapi saking gaya tetap harus begitu. Nah, kalau engkau punya desain punya keinginan, punya passion, punya keahlian di dalam desain baju, silahkan. Tetapi gunakan itu sebagai perbuatan baik untuk orang lain. Ya, nah seperti sebelah ini, ibu yang di tengah dan di kiri, mereka berdandan dengan baik. Tapi ibu yang di kanan, dia sendiri pakai baju, it's not at your age, gitu ya. Jadi kita bisa nggak tampil bagus dan bisa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, anak jangan di-abuse, tapi anak itu biarkan dia bisa bermain dengan dirinya. Biarkan dia menjadi dirinya, apa yang dia suka. Ya, dan kita jangan ngojok-ngojokin anak kita untuk menjadi mimpi yang kita inginkan. Mau jadi bintang film. Nah, ini suatu keluarga yang saya sukai, keluarganya Kate Middleton, yang sebelah kanan ini keluarganya satu keluarga di Amerika namanya Sound Like Rains ya. Mereka memilih untuk bergaya hidup seperti itu, seperti gayanya orang Amish, padahal mereka bukan orang Amish, tapi dia memilih gaya hidup seperti itu dan di masa ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu, ini namanya Sound Like Rains, boleh dicari. Dia mendedikasikan keluarganya ini untuk menyanyi buat Tuhan. Nah, jadi yang kita peringati adalah satu peringatan Paskah, satu bangsa, satu keluarga, satu hukum. Ya, tadi kita bilang satu peringatan perayaan Paskah. Ingat ya, korban domba, penebusan anak sulung, tulah ke-10, pembunuhan Mesir, penghancuran semua Allah Mesir, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Satu bangsa, Israel, umat tebusan, menjadi milik Allah. Satu keluarga, ini adalah unit terkecil yang bertanggung jawab untuk memiliki dan menjadi bagian dari kisah Paskah ini. Ya, dan satu hukum sunat, perjanjian antara Allah Maha Kuasa El Shaddai dengan Abraham. Namanya El Shaddai, namaku Angeline, begitu kan? Untuk berjanji itu Tuhan pakai nama pribadinya untuk berjanji kepada Abraham. Jadi ini adalah pengukuhan yang kita pelajari pada hari ini. Satu peringatan, satu bangsa, satu keluarga, satu hukum. Nah, jadi saya menyimpulkannya di sini, Bapak Ibu. Yetzer hara yang dibangun di atas dasar kepentingan dan pemuasan diri itu menjadi 7 dosa yang mematikan. Apa daya kita? Ya, Tuhan perintahin kita buat apa? Tuhan perintahin kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan? Nah, bagaimana kita menempatkan yetzer hara ini dibangun di atas dasar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau yetzer hara kita dibangun di atas dasar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, jadinya apa? Menjadi 7 kebaikan atau kesalehan. Tinggi hati, buang, menjadi rendah hati. Ya, kita mendahulukan Tuhan, kita mendahulukan sesama kita. Kita mau menjadi umat Tuhan, Tuhan yang jadi Allah kita, bukan kita yang jadi Allah. Allah jadi bodyguard kita. Ya, kita jadi umat, Tuhan jadi Tuhan. Tahu diri gitu loh. Jadi jangan perintah-perintah Tuhan, jangan minta-minta melulu sama Tuhan. Emangnya Tuhan satpam? Emangnya Tuhan tukang masak? Tuhan itu adalah Tuhan. Kita adalah umat. Jadilah rendah hati. Layanilah sesama. Ya, iri hati menjadi kebaikan. Kita nggak perlu iri. Kita justru berbuat baik kepada dia. Ya, murka jadi sabar.
jadilah kesabaran. Malas, jadi rajin. Kemalasan itu membuat kita mempekerjakan orang lain. Tapi kita jadi rajin supaya dia bisa sedikit beristirahat, gitu kan? Menggantikan dia, bertolong-tolongan. Serakah. Kenapa kita serakah? Karena kita mau lebih, kita mau gaya. Jadilah sederhana. Kesederhanaan. Rakus, pantanglah, berpuasalah, kendalikan dirimu. Saya mengenal beberapa orang yang betul-betul menjadi vegan sekarang, menjadi vegetarian, memantangkan dirinya karena berpikir tentang dunia ini, berpikir untuk kelompok yang lebih besar, nggak rakus gitu loh untuk diri sendiri, ya. Dan hawa nafsu, sucilah. Engkau boleh nggak melakukan hubungan seksual? Boleh, tapi dengan pasanganmu yang halal, yang di dalam pernikahan. Nggak boleh yang lain. Ya. Jadi, kalau engkau mau hidup selibat, lebih baik lagi. Ya, nah, jadi Yetzirah itu harus dibangun di atas dasar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kemudian itu menjadi 7 kebaikan atau kesalehan. Ya, jadi itu tandanya sunat itu tadi. Nah, saya mau tutup dengan ini. Tahu nggak ini gambar apa? Ini adalah makanan terakhir untuk orang yang mau dieksekusi mati. Jadi orang mau eksekusi mati ditanya kan, mau makan apa? Ini makan terakhir. Yang nomor 1 pilih, ya udah makanan penjara aja katanya. Dia udah nggak bisa milih. Yang kedua milih, dia milih makanan yang dia suka mungkin ya. Tapi kita lihat cuman, ya ini kan gaya bule ya, sederhana aja. Yang ketiga, pilihnya fried chicken sama french fries. Makan ayam sama kentang goreng aja. Itu kalau di Indonesia mungkin nasi uduk sama telur ceplok kan gitu. Yang keempat, milihnya cuma roti, kasih selai kacang, sama segelas soda gitu. Nah, coba kita bayangkan ya, kalau kita menjadi mereka nih, entah sejam lagi mau dieksekusi ini, mau disetrum, mau disuntik mati. Pilih makan terakhir sekarang apa? Apa sih hidup kita? Ada satu orang yang saya kenal bilang begini, gua kan kerja capek, gua boleh dong beli baju begini, gua boleh dong pergi beli barang branded, gua boleh dong ke salon, gua boleh dong begini. Saya akan tanya balik, emang lu yang punya duit kan gitu? Emang lu punya badan? Bahkan tubuh kita ini saja bukan punya lo. Apanya yang lu boleh? Ketika kita mengatakan kita boleh, kota boleh. Hei, kita tuh cuman umat. Yang punya itu Tuhan. Kenapa kita bilang kita boleh? Apa boleh? Gitu. Kenapa lu kerja gila-gilaan seperti itu? Karena kita mau mengumbar nafsu kita, bukan? Dan kita menyalahgunakan kebebasan kita untuk itu, bukan? Apa yang Tuhan inginkan? Bayangkan kalau besok kita mati, atau nanti malam kita mati. Hari ini suruh makan apa? Saya mungkin juga sama orang itu milih roti pakai selai kacang. Apa sih yang kita mau perjuangkan dari hidup ini dan mau dibangga-banggain? Waktu kita sebentar lagi selesai, saudara-saudara. Yang harus kita perjuangkan adalah benar-benar menjadi umat Allah. Jadi saya ajak kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Dan saya mau ajak kita nyanyi lagu ini sebagai lagu doa kita. Saya mau ajak kita menyerah. Jangan kau pertahankan gaya hidupmu itu. Jangan kau pertahankan kesombonganmu. Anakku mesti sekolah ke luar negeri. Istriku mesti pakai mobil terbaik. Rumahku mesti punya peralatan teknologi tercanggih. Handphoneku mesti handphone terbaru. Kalau malam ini belum selesai kita Bible study ini, Tuhan panggil. Tuhan akan tanya, apakah engkau kenal aku? Apakah engkau umatku? Apakah engkau sadar yang namanya domba Paskah itu ada representasi dari Tuhan Yesus? Itu yang akan Tuhan Yesus tanya nomor 1.
Apakah engkau mengenal Tuhan Yesus? Allah Bapa akan tanya, apakah engkau kenal anakku? Itu nomor satu. Nomor dua, Tuhan akan tanya, terjadi dengan keluargamu, orang-orang yang aku titipkan kepadamu. Apakah engkau mengajarkan mereka tentang penebusan Tuhan? Apakah engkau menceritakan dan bersungguh-sungguh membuat anak-anakmu itu mengerti tentang penebusan Tuhan? Atau engkau sibuk suruh dia pergi les Mandarin, suruh les piano, suruh les biola? Apakah engkau yakin anakmu mengenal Kristus dengan baik? Dan yang ketiga, Tuhan akan tanya, apa bukti imanmu kepadaku? Sunatmu, apa buktinya? Terlihatkah di dalam dagingmu? Terlihatkah di dalam perbuatanmu? Atau hanya engkau ngomong-ngomong doang? Kristen KTP, ateis praktis. Secara praktis, secara kerja, kita ateis. Seperti orang tidak percaya Tuhan. Lebih mengandalkan gaji kita, lebih mengandalkan usaha kita. Sudah satu pabrik, mau dua pabrik, sudah dua pabrik, mau tiga pabrik, terus aja. Harus menang, harus mendapatkan pangsa pasar, harus nomor satu, dan seterusnya. Di mana sunatmu? Di mana Tuhan bisa bilang, kulihat dari dagingmu itu, bahwa engkau adalah bangsa, bahwa orang yang sudah ditebus. Perbuatanmu itu kelihatan apa tidak? Yakobus 2:17 bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati. Itu yang Tuhan tanya. Ingat itu, teman-temanku, Bapak Ibu sekalian. Nomor satu adalah, apakah engkau mengenal Kristus? Yang kedua adalah, keluargamu bagaimana? Apa yang kau perlakukan? Apakah mereka juga mengenal Kristus? Itu tanggung jawab yang kita emban. Dan yang ketiga adalah, di mana sunatmu? Di mana orang bisa menyaksikan di dalam dagingmu, engkau menyerahkan seluruh nafsumu dan mengakui Tuhan, terikat dalam perjanjian Tuhan sebagai Allah dan kita sebagai umatnya. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita tundukkan kepala kita. Saya mau ajak kita nyanyi lagu ini. Untuk surrender all. Untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Pada Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Pada Yesus Juru Selamat, ku serahkan semua. Sekali lagi kita nyanyikan dengan setengah suara. Pada Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Pada Yesus
serahkan semua pada Yesus Juru Selamat, ku serahkan semua. Mari kita buka tangan kita dan tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kami membuka tangan kami, Tuhan. Kali ini sebagai simbol kami menyerah. Kami mau menyerahkan semuanya, Tuhan. Tangan yang terbuka ini betul-betul sebagai lambang hati kami yang terbuka. Tuhan selidiki. Tuhan tiliklah. Kami serahkan, Tuhan. Kami tahu kami banyak simpan macam-macam di dalam hati kami. Tapi sekarang kami buka, Tuhan. Kami serahkan. Kami serahkan. Kami hantarkan di kaki salib Tuhan. Kami tuang semuanya. Kami serahkan. Kami tidak mau lagi menyimpan keserakahan, Tuhan. Ketamakan, kerakusan, kemalasan, kesombongan, iri hati. Oh Tuhan, hawa nafsu kami, Tuhan. Kami malu ya Tuhan. Begitu banyak dosa yang mengerikan. Yang kami mungkin sadar tidak sadar. Sudah kami warisi. Mungkin dari kami kecil. Ada banyak nilai yang salah yang ditanamkan. Yang mungkin sengaja, tidak sengaja. Di malam ini kami mau putuskan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua hal yang mengikat kami. Kami mau lepas dari perbudakan-perbudakan ini. Kebodohan-kebodohan kami. Pengikatan diri kami yang tidak perlu. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu kalau kami taat, malam ini juga, pada malam itu juga Tuhan melepaskan orang Israel. Pada malam ini juga Tuhan melepaskan kami. Kami sadar ya Tuhan, Engkau menuntut ketaatan. Dan kami mau ya Tuhan, taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, kepada setiap hati yang bersungguh-sungguh di malam ini. Tuhan lawat. Tuhan berikan berkat-Mu. Damai sukacita Tuhan hadir dalam hidup kami. Sehingga tidak ada kecemasan, tidak ada bayang-bayang ketakutan, tidak ada hal-hal lain yang mengikat kami, yang mengejar-ngejar hidup kami, seolah-olah kami harus menyelesaikan ini dan itu, mengejar ini dan itu, untuk menang dan menang dan menang. Tapi kami mau buang semua nafsu itu ya Tuhan. Hidup berserah pada Tuhan, hidup ikut perintah Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berhiaskan dengan kebaikan, berpakaiankan kebaikan, dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup di dalam kecenderungan alami kami dengan dasar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengarkan kami Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Engkau menolong kami dengan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, untuk menolong kami, memampukan kami untuk menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak Bapa. Tolong kami ya Tuhan. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, dengan mata yang tidak terarah kepada Tuhan, hidup kami ini sia-sia dan hancur. Kami mau ya Tuhan, untuk itu pegang tangan kami. Tolong kami Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap pribadi yang berharap kepada Tuhan. Dan Engkau menolong. Engkau menyatakan kehadiran-Mu. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berbicara. Engkau Allah yang bertindak untuk setiap pribadi yang berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan seluruh sembahyang kami ya Tuhan. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Domba Paskah yang sudah mati menebus kami. Dan kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Di dalam nama ini. Nama yang maha agung dan suci dan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus.
memohon. Amin. Selamat malam, teman-teman semua. Malam. Thank you semua. Ya, semua. Malam, Bu. terima kasih. Sampai ketemu ya. Bye. Sampai minggu depan. Bye. Terima kasih Bu Evelyn. Bye-bye. Bye.